Halo, perkenalkan nama saya Sergis Melo, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 6 dengan NIM 1901060059. Nah, jadi baik, di video kali ini kurang lebihnya beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam desain pembelajaran yang saya sudah modifikasi dalam bentuk aplikasi berbasis Android. Namun sebelum itu perlu kita perhatikan bersama bahwa seiring berjalannya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sistem pendidikan juga semakin mengikuti perkembangan tersebut. Salah satunya adalah penerapannya dalam kurikulum, baik dalam sistem pembelajaran ataupun interaksi antara siswa dan guru. Nah, dalam interaksi yang terjadi itu, siswa dan guru membutuhkan suatu media untuk menyampaikan materi ataupun pesan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Nah, materi-materi yang disajikan dari era ke era beranjak sesuai dengan perkembangan teknologi. Bahkan sebelum-sebelumnya materi yang disajikan itu hanya menyampaikan dari mulut ke mulut, lalu berpindah ke media berupa kertas, paper, ataupun lain sebagainya. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi, semakin ada pemanfaatan teknologi dalam mengintegrasikan pembelajaran tersebut. Bahkan kita sekarang menyampaikan materi bukan hanya melalui tatap muka saja, bisa melalui online, video konferensi, ataupun menerangkan video seperti yang saya sampaikan pada saat ini. Nah, di video kali ini sesuai dengan keadaan yang ada, saya menjelaskan dan menyampaikan pemanfaatan teknologi, yakni desain media pembelajaran yang saya gunakan ini dengan tujuan untuk menjadikan modul pembelajaran dalam bentuk Android agar bisa dijangkau siswa dari jarak jauh sekalipun. Nah, jadi modul yang saya buat ini merupakan modul berbasis Android yang bisa digunakan di HP manapun dengan versi apapun. Jadi di sini seperti yang sudah dilihat kita bersama bahwa di sisi kanan layar tampilan ini ada tampilan Android yang sudah saya tampilkan di layar ini. Nah, ini merupakan tampilan Android yang saya sudah konfigurasikan bersama dengan video ini dan tampilan itu bersamaan dengan handphone saya di sini. Jadi ini dia. Nah, kurang kelihatan ya, mungkin seperti ini baru dia kelihatan. Lalu di sini saya akan mengklik, maka secara otomatis kita akan bersama-sama melihat beberapa aplikasi yang ditampilkan di layar handphone saya. Nah, yang saya akan tunjukkan di sini adalah desain pembelajaran yang saya sudah integrasikan dan dimasukkan ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan di handphone Android ataupun handphone lainnya yang berbasis versi apapun. Nah, kita lihat di sini modul yang saya kembangkan di sini merupakan modul kimia dan judul modulnya adalah modul pembelajaran SMA Kimia, perkembangan model atom. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang penggunaan modul ini, di video ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat modul ini. Jadi pada awalnya di modul yang saya tampilkan ini sebelumnya dibuat menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, mungkin kita tidak banyak menyangka bahwa aplikasi PowerPoint ini sebenarnya dia dapat membuat aplikasi Android jika diintegrasikan dan dikerjakan dengan sedemikian rupa. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini kita bisa perhatikan bersama ini modul yang sudah saya tampilkan di handphone saya. Ini dia. Saya keluarkan dulu di sini, saya kembali. Nah, ini kembali ke layar awal handphone saya. Nah, jadi awalnya modul yang saya sudah buat tadi dengan menjadikannya sebuah aplikasi Android, yakni yang pertama saya buat menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, jadi di sini awalnya saya memanfaatkan Microsoft PowerPoint ini untuk membuat modul. Sebelumnya saya integrasikan menjadi sebuah aplikasi. Nah, kita geser dulu yang ini, saya akan pindahkan ke bawah di sini. Kita bisa lihat. Nah, ini merupakan PowerPoint hasil rancangan saya. Jadi di sini saya menyiapkan template-nya di PowerPoint. Ini dia ada main menunya dan lain sebagainya. Lalu di bagian PowerPoint ini saya mengubahnya ke dalam
Templatenya masih berbentuk landscape, maka saya mengubah bentuk PowerPoint ini ke dalam bentuk portrait untuk dijadikan tampilan handphone. Nah, jadi awalnya seperti biasa, bahwa di sini sebenarnya yang menjadi patokannya adalah ukuran dari PowerPoint ini. Nah, kita bisa perhatikan bersama di sini merupakan PowerPoint yang sudah saya kerjakan dengan begitu banyak memakan waktu. Nah, di sini saya ubah PowerPoint ini ke dalam bentuk portrait. Di bagian desain ini saya kustomisasi ini untuk ukuran slide-nya. Ini saya ukuran slide custom. Lalu di sini portrait. Lalu klik OK. Nah, jika sudah klik OK, tampilannya seperti ini. Nah, setelah semuanya sudah selesai, di dalam sini terdapat beberapa opsi-opsi untuk menampilkan PowerPoint ini. Nah, opsi-opsi yang saya maksud di sini adalah bagaimana di dalam PowerPoint ini dia menampilkan berbagai hyperlink untuk membuat animasi yang menjadikannya sebuah aplikasi. Contohnya di sini bahwa saya akan menayangkan slide ini sebelum dijadikan atau diintegrasikan ke dalam aplikasi. Nah, jadi slide ini awalnya seperti biasa kita buat menggunakan animasi-animasi yang diedit dengan sedemikian rupa. Lalu jika pada saat ditampilkan, maka animasi ini akan dijalankan seperti ini. Ini dia. Nah, seperti biasa kita membuat hyperlink, lalu ada menu home, ada penyusun untuk bertindak ke halaman berikutnya, dan lain sebagainya. Lalu saya kembali. Nah, setelah saya buat sedemikian rupa seperti ini, saya menggunakan tool tambahan, yakni namanya adalah eSpring Suite 7 itu, atau eSpring Suite 9 di sini. Nah, jadi tool tambahan ini saya gunakan untuk mengkonversi PowerPoint ini ke dalam bentuk HTML. Nah, dari HTML ini maka kita akan mengubahnya menjadi aplikasi Android. Nah, jadi di sini saya publish dulu. Ya, sebelum saya publish di sini, langkah pertama yang perlu saya lakukan adalah saya perbesar sedikit dulu untuk menampilkan layar PowerPoint-nya, karena kalau saya tampilkan full screen ini menutup layar video saya juga. Nah, jadi di sini eSpring Suite 9 ini kita download dari Google, lalu kita install dan jalankan di laptop, maka secara otomatis dia akan terbaca di PowerPoint. Nah, dari eSpring Suite 9 ini kita klik, lalu di sini ada tool Customize Player. Di sini kita klik di sini untuk ubah dia ke dalam bentuk HTML. Nah, kita tunggu masih loading. Nah, oke, jadi baik. Setelah saya buat seperti ini, setelah saya klik ini, maka secara otomatis kita akan mengkustomisasi. Kita tunggu sebentar. Ini masih berjalan atau masih loading. Nah, ini dia merupakan tampilan kustomisasinya. Jadi di sini di select player ini kita pilih slide, dan kita langsung saja setelah pilih slide kita klik apply di sini. Nah, sesudah itu kita akan mengubahnya ke dalam bentuk file HTML di sini, di publish ini. Oke, kita klik publish. Nah, pada saat kita klik publish ini, maka kita akan diarahkan ke menu settingan untuk mengubahnya ke dalam file HTML seperti ini. Nah, di sini kita dimunculkan ke eSpring Suite. Nah, di sini kita pilih project name kita, lalu foldernya kita simpan di mana. Di sini saya simpan di bagian desing pembelajaran. Lalu formatnya ini kita pilih yang HTML. Lalu di sini saya klik publish. Nah, lalu oke, jadi di sini sebenarnya saya sudah mempunyai foldernya dengan nama yang sama. Jadi saya tidak klik publish. Nah, jika sudah klik publish ini secara otomatis sudah selesai, maka foldernya akan tersimpan di directory kita. Yakni di sini foldernya saya itu tersimpan di bagian desing pembelajaran. Nah, jika sudah selesai atau sudah finish, kita minimize saja di sini, dan kita akan mengeceknya di bagian desing pembelajaran. Nah, setelah saya menyimpan file HTML dari PowerPoint tadi, di sini saya melanjutkan dengan mencek folder yang sudah saya simpan tadi.
di dalam folder directory saya. Tadi di bagian folder C di desing pembelajaran. Nah, ini dia. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama, ini ada beberapa folder yang saya sudah simpan sebelumnya. Di sini ada model atom, modul perkembangan model atom, modul perkembangan model atom. Nah, yang di sini yang saya gunakan adalah model atom karena ini memang saya sudah benar-benar edit dengan sesuai. Nah, folder ini saya minimize dulu. Nah, selanjutnya untuk mengubahnya ke dalam aplikasi Android, saya memanfaatkan aplikasi tambahan. Nah, jadi aplikasi tambahan yang saya gunakan di sini merupakan website 2 APK Builder Pro. Jadi di sini aplikasi ini dia berfungsi untuk mengubah folder HTML menjadi aplikasi Android yang dapat kita gunakan di HP Android seperti yang saya sudah tampilkan di awal mula tadi. Nah, jadi di sini saya menggunakan konfigurasi yang semestinya di bagian website type to convert ini saya gunakan local HTML website karena memang foldernya kita gunakan folder local HTML. Lalu di sini untuk APK title-nya itu saya gunakan emodul ya, minta maaf, emodul kimia 2022. Lalu di bagian settingan lainnya itu yang di bawah ini, di choose folder ini kita memilih folder yang tadi sudah kita simpan, yang dari PowerPoint yang sudah kita ubah ke HTML tadi. Nah, tadi saya simpan di bagian data D, di desing pembelajaran, lalu nama foldernya adalah model atom. Lalu silakan klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, lihat di bagian sebelah kanannya ini. Di bagian sebelah kanan ini kita bisa perhatikan bersama ada beberapa pengaturan-pengaturan dan settingan-settingan. Nah, ini untuk super zoom-nya kita tidak usah centang. Yang centang itu cukup text selection, save from data, JavaScript, allow external URL, confirm on exit, lalu allow cross origin, show toolbar, dan show toolbar. Lalu untuk home button ini kita biarkan saja. Nah, jika sudah seperti ini, silakan kita lanjutkan dengan mengklik. Oh ya, sebelum kita melanjutkan, kita ganti dulu ikonnya. Untuk ikonnya itu saya gunakan icon biasa atau yang sudah saya edit dan ukurannya itu 512 x 512 megapiksel. Nah, di sini saya klik open, maka secara otomatis ikonnya di sini berubah. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita build Android APK. Nah, di sini lalu klik OK. Nah, silakan tunggu hingga preparing files ini dia full dan selesai. Nah, kita bisa lihat bersama ini masih loading. Selanjutnya, jika ini sudah loading, maka secara otomatis di sini tertulis sudah selesai. Nah, jika sudah selesai, silakan close saja. Di sini saya biarkan saja karena video yang dimaksimalkan itu berdurasi beberapa menit saja. Di sini saya lanjutkan saja ke berikutnya. Nah, jika sudah selesai, maka tampilan aplikasinya seperti yang ada di sini. Nah, jadi aplikasi yang tadi sudah saya ubah dari file HTML PowerPoint itu dia menjadi aplikasi Android ini seperti ini, modul kimia 2022 1.0. Nah, dari aplikasi ini kita akan mengirimkannya ke Android atau ke HP yang kita gunakan karena di sini dia tidak bisa digunakan. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan WhatsApp untuk mengirimkan aplikasi ini. Nah, di sini saya sudah punya Google Chrome dan ya, saya sudah mengirimkan filenya ke WhatsApp. Di sini kita akan bersama-sama menampilkan tampilan handphone. Oke, ini dia. Di bagian handphone ini saya sudah menggenggam handphone saya. Jadi saya akan lanjutkan di sini. Di sini untuk aplikasinya itu saya akan hapus dulu yang bagian sudah terinstall tadi ini. Yang ini saya install. Lalu saya klik OK, lalu saya kembali ke file dari WhatsApp tadi yang sudah saya unduh. Di bagian download. Nah, ini dia. Ya, minta maaf. Ya, lebih tepatnya di bagian aplikasi. Nah, ini dia.
e-modul kimia 2022 1.1.0. Nah, ini saya klik install atau saya jalankan, lalu saya install. Oke, kita tunggu. Nah, e-modul kimia 2022 berhasil diinstal. Nah, setelah saya install, di sini berarti aplikasinya berhasil dijalankan. Nah, atau berhasil kita buka. Nah, ini saya sudah menampilkan atau membuka aplikasinya, dan saya akan samakan ini dengan yang ada di PowerPoint. Ini saya kecilkan dulu PowerPoint-nya. Saya kecilkan. Kita kecilkan lagi, buat seminimalis mungkin sesuai dengan yang ada di sini. Jadi kita akan sama-sama membuktikan bahwa aplikasi memang benar-benar dibuat di PowerPoint. Oke, kita kembali. Nah, ini dia. Jadi yang pertama, ini di bagian awal slide itu, di bagian slide 1, ini ada desainnya, dan ini untuk hasilnya di handphone ini, di sini. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan di bagian layar laptop, di bagian sebelah kanan ini. Nah, jadi sini saya akan tekan. Di bagian gambar yang di bawah ini ada menu. Di sini ada menu modulnya, ada di bagian modul ini ada judul e-modul pembelajaran SMA kimia perkembangan model atom. Nah, di sini juga ada menunya. Di menu ini ada beberapa opsi, silakan klik sesuai dengan pilihannya. Misalnya di sini saya klik penyusun, maka secara otomatis muncul penyusun menu. Penyusun modul. Lalu misalnya di sini di bagian ini juga ada bagian yang menunjukkan evaluasi atau kegiatan pembelajaran. Nah, contoh di sini saya membuka kegiatan pembelajaran. Oke, maka secara otomatis langsung diarahkan ke kegiatan pembelajaran 1 di sini, perkembangan model atom. Nah, di bagian kegiatan pembelajaran 1 ini juga ada beberapa suruhan-suruhan atau penyampaian-penyampaian yang bisa diikuti. Nah, misalnya di bagian uraian materi ini, ayo klik pada ikon untuk menonton video dan melihat materi. Jadi di sini kita bisa mengklik ikon yang ada. Contohnya di sini ikon YouTube ini. Saya klik. Oke, saya ulangi. Nah, misalnya di ikon materi ini saya klik, saya hilangkan dulu. Nah, ini maka secara otomatis videonya muncul. Nah, untuk menghilangkannya lakukan hal yang sama, klik lagi di ikonnya. Ini maka videonya hilang. Nah, contohnya lagi di bagian aplikasi ini juga terdapat game yang dirangkai sedemikian rupa untuk konsep pembelajaran yang interaktif dan menyemangati siswa. Contohnya di bagian game ini ada di bagian evaluasi. Jadi di bagian evaluasi pembelajaran, soal-soal dan lain sebagainya itu kita gunakan gaya permainan atau game. Nah, di sini saya klik di bagian evaluasi, maka secara otomatis muncul rangkuman dan lain sebagainya. Di sini juga ada penugasan mandiri. Di penugasan mandiri ini memanfaatkan atau menggunakan tautan Google Form. Lalu di bagian game ini kita go to game, klik saja di sini. Nah, di sini di play ada pilihan game, choose your game. Di sini ada quizzes, ada quiz dan ada puzzle. Nah, untuk quiz ini kalau kita buka, maka secara otomatis diarahkan ke halaman quizzes. Kita lihat di sini, oke, dia langsung diarahkan ke halaman quizzes. Nah, di sini nanti kita memberikan password kepada siswa atau memberikan kode gamenya dari aplikasi quizzes untuk mereka mainkan gamenya. Nah, untuk itu setelah dari quizzes ini kita kembali. Di sini juga ada di bagian evaluasi tadi, di bagian game ada game puzzle. Nah, di game puzzle ini kita bebas bermainkan game yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang sudah kita adakan. Nah, ini dia. Gamenya itu membentuk puzzle untuk membentuk suatu susunan gambar. Nah, demikian. Jadi di dalam aplikasi ini ada beberapa menu-menu yang berperan penting untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran atau media pembelajaran. Nah, sekian hasil presentasi saya terkait pemanfaatan media pembelajaran, desain pembelajaran menggunakan teknologi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.